flags are flying high tonight. Garuda takes its flight through the field we're marching on. Mending match ini daripada lawan MU. Itu komentar netizen Indonesia, dan uniknya para fans Rusia setuju. Indonesia bukan lawan sembarangan. Langkah besar setelah Grenada. Ya, ada sebuah pertandingan yang diam-diam bisa jadi salah satu laga paling menyita perhatian dunia. Sebuah duel yang bukan cuma tentang 90 menit di lapangan, tapi tentang reputasi negara, eksistensi sepak bola yang disangsi, dan hubungan geopolitik yang berubah. Ya, inilah cerita lengkap tentang rencana besar Rusia yang ingin menantang Indonesia. Dari yang dulu sempat batal karena tekanan politik internasional, hingga kini kembali dihidupkan untuk September 2025. Lantas, apakah Indonesia akan menerima tantangan ini? Dan apa yang sebenarnya dicari Rusia dan dampaknya bagi timnas Indonesia? With every shout both loud and clear, we bring the victory near. Garuda in the sky, hear our battle cry. Semua dimulai pada Mei 2023. Menpora Dito Aryo Tejo baru saja dilantik. Dan tak lama setelah itu, ia menerima kunjungan penting dari Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva. Pertemuan itu awalnya terlihat sebagai audiensi biasa, tapi ternyata Rusia membawa ajakan mengejutkan. Pemerintah Rusia secara resmi menyampaikan keinginan mereka. Mereka ingin menggelar pertandingan persahabatan antara timnas Rusia dan timnas Indonesia. Dan Kemenpora menyambut positif. Bahkan sempat menyatakan bahwa ini akan segera dikoordinasikan dengan PSSI. Sayangnya, laga ini tak pernah terjadi. Ada banyak kemungkinan alasan mengapa duel ini batal digelar pada 2023. Dan sebagian besar bukan soal sepak bola, seperti sanksi FIFA dan UEFA terhadap Rusia. Sejak invasi ke Ukraina pada tahun 2022, Rusia dibekuk dari seluruh kompetisi FIFA dan UEFA. Mereka tak bisa ikut Euro, tak bisa ke Piala Dunia, bahkan tak bisa ikutan Nation League. Status ini membuat negara lain berhati-hati untuk menggelar laga, bahkan meskipun hanya uji coba. Kemudian, sensitivitas politik Indonesia. Masih di tahun yang sama, Indonesia sempat kehilangan status tuan rumah Piala Dunia U20 karena menolak kehadiran Israel. Peristiwa itu bikin pemerintah dan PSSI jadi super hati-hati dalam menentukan lawan tanding. Dan Rusia yang saat itu sedang disorot karena konflik Ukraina adalah pilihan yang sangat beresiko. Dan terakhir, fokus PSSI ke laga strategis. Pada saat itu, timnas Indonesia sedang bersiap untuk FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina. Laga melawan Rusia dinilai tidak berdampak langsung pada peringkat FIFA dan tidak cukup aman secara reputasi. Tapi kini situasi berubah. 2 tahun berselang, Rusia kembali melempar sinyal. Kali ini langsung dari Wakil Perdana Menteri Rusia, Denis Manturov. Dalam pernyataan resmi yang dikutip media Sport Express, Rusia menyebut, "Kami sedang merencanakan laga persahabatan antara timnas Rusia dan Indonesia sebagai bagian dari agenda penting olahraga kami ke depan." Artinya, duel ini bisa saja benar-benar terjadi, apalagi rencana ini muncul di saat Indonesia juga sedang menyusun agenda FIFA Matchday September mendatang. Kalau benar-benar terjadi, maka laga ini akan jadi ajang pembuktian kekuatan baru timnas Garuda. Garuda takes its flight through the fields we're marching on. To the World Cup we belong. In the heart of Indonesia's pride. With every match we rise. Tapi kenapa kali ini Rusia pilih Indonesia dan laga ini sangat penting? Setelah dilarang FIFA dan UEFA sejak Februari 2022 akibat invasi ke Ukraina, Rusia terisolasi total dari kompetisi resmi. Gak ada Euro, gak ada kualifikasi Piala Dunia, gak ada Liga Negara Eropa. Bahkan klub-klub mereka dilarang main di Liga Champions. Rusia bagaikan raksasa sepak bola yang kehilangan panggungnya. Tapi bukan Rusia namanya kalau diam saja, meskipun disangsi, mereka tetap main sepak bola. Caranya, mereka main di luar Eropa, melawan negara-negara yang masih mau membuka pintu. Mulai dari Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, hingga Irak dan Iran. Sebelumnya Rusia juga sudah melakukan turnya di ASEAN melawan Thailand, Vietnam, dan Brunei. Namun tidak ada Indonesia karena saat itu timnas Indonesia masih fokus pada kualifikasi Piala Dunia. Dan kini mereka mengincar Indonesia yang kemungkinan akan diagendakan di bulan September. Tapi kenapa mereka ingin lawan Indonesia? Pertama, Indonesia adalah lawan yang serius dan layak. Saat ini Indonesia dinilai tim terbaik di kawasan ASEAN.
Timnas Indonesia adalah satu-satunya di round 3 yang masih berpeluang untuk masuk Piala Dunia, serta para pemain timnas Garuda yang memiliki kualitas kelas Eropa yang dianggap sama dengan Rusia. Kedua, posisi netral di tengah konflik. Indonesia bukan negara NATO, tidak terlibat langsung dalam pusaran konflik Rusia-Ukraina. Dan seperti saat polemik Israel U20, posisi Indonesia cenderung netral dan diplomatis. Ini bikin Rusia merasa Indonesia adalah negara yang bisa diajak bicara. Kemudian populasi dan pasar besar. Indonesia punya 270 juta lebih penduduk dan jadi salah satu pasar sepak bola paling loyal di dunia. Buat Rusia yang sedang kehilangan spotlight, ini adalah kesempatan emas untuk tetap eksis. Terakhir adalah pintu masuk ke Asia dan ASEAN. Rusia tahu bahwa Eropa mulai menutup pintu. Maka sekarang mereka mendekati Asia dan Indonesia bisa jadi penghubung strategis menuju Asia Tenggara dan AFC. Bahkan wacana soal Rusia pindah dari UEFA ke AFC sempat ramai dibicarakan oleh publik dan media. Jadi jangan salah, di balik rencana sederhana laga persahabatan, Rusia sebenarnya sedang menjalankan strategi besar untuk tetap relevan di panggung dunia. Dan Indonesia tanpa disadari sedang berada di tengah-tengah peta permainan itu. Dan apa sebenarnya keuntungan bagi Indonesia? Pertama, akan jadi sebuah uji mental dan fisik melawan tim Eropa. Rusia adalah tim besar, pernah juara Euro, pernah tampil di semifinal Piala Dunia, dan gaya main mereka cepat, kuat, taktis, dan bisa jadi tes sesungguhnya buat pemain-pemain kita. Apalagi saat ini timnas Indonesia mulai dipenuhi pemain diaspora. Duel lawan Rusia bisa jadi tolok ukur sejauh mana kita bisa bersaing dengan tim dari benua biru. Kemudian akan meningkatkan exposure timnas di mata dunia. Bayangkan headline di luar negeri. Indonesia menghadapi Rusia di laga persahabatan internasional. Bukan cuma media ASEAN yang akan meliput, tetapi juga media Eropa Timur, bahkan media internasional. Ini akan meningkatkan branding timnas, dan dalam sepak bola modern, branding adalah segalanya. Ketiga adalah meningkatkan kekuatan diplomasi lewat sepak bola. Laga ini bisa jadi simbol hubungan baik antar negara lewat olahraga. Bukan rahasia, banyak negara menggunakan sepak bola sebagai alat diplomasi lunak. Dan Indonesia yang selama ini dikenal netral dan moderat, bisa memperkuat posisi itu lewat pertandingan ini. Apalagi kerjasama olahraga Indonesia-Rusia tidak cuma di sepak bola, ada basket, angkat berat, bela diri, dan banyak cabang lain yang sedang dijajaki. Terakhir bisa sebagai ajang panggung pemain muda dan diaspora. Duel seperti ini adalah kesempatan langka, cocok jadi tempat uji coba untuk pemain-pemain muda, dan jadi momen show off bagi pemain keturunan. Kalau tampil bagus lawan Rusia, bisa jadi pintu untuk dilirik klub Eropa terbuka lebih lebar. Dari sisi manapun kita lihat, duel Indonesia versus Rusia adalah peluang, panggung besar, dan kalau dimanfaatkan dengan tepat, bisa jadi batu loncatan menuju era baru timnas Indonesia. Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. With every shout both loud and clear, we bring the victory near. Garuda in the sky. Dan siapa sangka, di balik wacana duel ini, justru komentar fans yang bikin ramai. Bukan cuma dari Indonesia, tapi juga dari Rusia. Dari Rusia responnya cukup beragam, tapi mayoritas menganggap Indonesia bukan lawan sembarangan. Seperti komentar dari akun Pan Yusef. Ia bilang, penting untuk dipahami bahwa Indonesia adalah lawan yang kuat, jadi kita tidak bisa bersikap santai dan meremehkan mereka. Lalu ada @Shasha Ponomarev yang menulis, wah, mari kita majukan sepak bola bersama Indonesia. Aku telah memimpikan ini sepanjang hidupku. Dan ini dia, mimpi itu menjadi kenyataan. Sementara @SH Pasik membandingkan Indonesia dengan lawan Rusia sebelumnya. Mengeluh tentang Grenada kecil, jumlah penduduk Indonesia sekitar 300 juta jiwa. Ada juga Rurik Deviat, dia menulis, ini adalah langkah maju yang besar setelah Granada. Dan terakhir, @Kiril Blogosvi, agak skeptis, dia bilang, bahkan ada lebih banyak orang Tiongkok di dunia, dan orang India sama saja, tetapi kuantitasnya tidak mencerminkan kualitas sepak bola mereka. Jadi meskipun gaya komentarnya beda-beda, semua sepakat jika Indonesia bukan tim kecil dan layak untuk dilawan. Dan dari tanah air komentarnya nggak kalah rame. Dalam postingan akun
@arsiptimnas, beberapa netizen memberikan tanggapannya. Akun @cnnfr.2gd bilang, mending match ini daripada lawan MU. Kemudian, @adrapa16 yang lebih fokus ke masa depan Rusia. Rusia mending pindah ke AFC aja daripada nggak ikut kompetisi apapun. Sementara @pavelstor_ menilai kualitas. Bolehlah Rusia ini selevel sama Belgia hitungannya. Dan dari @dedi_a_prasetyo muncul semangat matchday. Gaskanlah isi FIFA Matchday September 2025 lawan kuat ini. Dari komentar-komentar ini terlihat bahwa banyak fans Indonesia turut tertarik dan percaya diri menghadapi tim sebesar Rusia. We will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. With every shout both loud and clear, we bring the victory. Ya, kalau duel ini benar-benar terjadi, ini bukan sekedar laga persahabatan, tapi simbol pertemuan dua dunia antara Eropa Timur yang sedang mencari panggung dan Asia Tenggara yang mulai meningkat. Dan di tengah semua itu, Indonesia berdiri, siap menunjukkan bahwa kita adalah kekuatan baru yang layak diperhitungkan. Menurut kalian gimana? Timnas kita siap nggak kalau benar-benar lawan Rusia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. We aim to be glory through you.